Pemirsa, pengendara motor terperosok ke lubang galian proyek instalasi pipa air di Jalan Dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. 5 petugas PPSU terluka akibat mobil yang ditumpangi menabrak pohon di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pohon angsana ambruk dan menimpa 2 mobil yang sedang melintas. Inilah video yang viral di media sosial saat pengendara sepeda motor terperosok ke lubang galian proyek instalasi pipa air di Jalan Dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah pekerja proyek galian yang melihat kejadian ini langsung berupaya mengangkat kendaraan tersebut dari dalam lubang sedalam 1,5 meter. Sebelumnya sepeda motor yang ditumpangi 2 orang tersebut melaju dari arah Cengkareng menuju ke Tangerang. Namun tanpa sebab, tiba-tiba pengendara menabrak pembatas proyek hingga terperosok ke lubang galian instalasi pipa air. Diduga penyebab kecelakaan tunggal tersebut karena pengendara motor mengantuk. Galian PAM. Tadi saya juga sempat nanya sama pekerja, untuk hari ini infonya langsung diuruk sih Pak. Tadi saya nanya sama pekerja, ada infonya dia ngantuk. Ditanya sama warga, iya saya ngantuk, gitu doang sih Pak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengendara serta orang yang diboncenginya hanya mengalami luka ringan dan berhasil diselamatkan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang polisi menabrak mobil warga lantaran curiga istrinya berada dalam mobil bersama dengan selingkuhan. Namun saat diperiksa ternyata sang istri tidak ada di dalam mobil tersebut. Inilah video amatir saat HSR personel Polres Tapanuli Selatan menabrak mobil seorang warga di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada 28 Mei lalu. Kejadian itu sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Kencangnya tabrakan membuat bagian depan mobil oknum polisi ringsek. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan insiden dilatar belakangi pelaku yang curiga istrinya berada di dalam mobil bersama selingkuhannya yang berinisial LH. Namun saat diperiksa pelaku, wanita yang berada di dalam mobil ternyata bukan istrinya. Hasil pemeriksaan sementara dijelaskan bahwa terlapor HSR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya inisial LH pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan motif cemburu ya melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya inisial LH yang menggunakan CR-V dan ditabrak dengan kendaraan dari belakang oleh kendaraan terlapor dengan Innova seperti itu. Hasilnya di dalam mobil itu mau ada istrinya atau gimana Pak? Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan. Kasus ini telah dilaporkan korban LH secara pidana umum dan profesi Polri pada 28 Juni lalu. Penyidik masing-masing satuan kerja sedang menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Ratusan korban investasi bodong menggeruduk kantor Mandiri Taspen di Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi ini nyaris ricuh saat para korban memaksa masuk kantor. Ratusan korban investasi bodong Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saling dorong pun tak terhindarkan ketika ratusan warga korban investasi bodong yang merupakan pensiunan ini berusaha masuk kantor. Melakukan transaksinya di bank dengan form yang ada, tapi semua itu tahunya adalah Bank Taspen Mandiri. Mohon berangkat kami diberi upah pajak. Jangan mau dikasih makan sama Mandiri Taspen gara-gara utang. Saya punya sakit. Bahkan karena takut menahan emosi, sejumlah emak sambil orasi pun menangis. Mereka menuntut Bank Mandiri Taspen mengembalikan uang dan membatalkan kredit mereka. Pasalnya, akibat ulah dari salah satu karyawannya menjanjikan simpanan investasi, mereka kehilangan ratusan juta rupiah.
Bahkan mereka juga harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Secara hukum itu sudah cacat hukum. Terbuka hatilah para pegawai Mandiri Taspen untuk bisa mengakomodir para pensiunan. Keinginannya apa? Intinya minta dibatalkan kreditnya sehingga mereka jadi tidak hidup sengsara. Karena harus 20 tahun. Kami tidak akan menuntut oknum, tapi kami menuntut kata lembaganya, Mandiri Taspen. Karena semua dikerjakan di kantor. Tentang urusan dengan individu silakan Bank Mandiri yang menuntut. Kami nasabah ini adalah Bank Mandiri Taspen. Salah satunya adalah tuntutannya adalah batalkan kredit. Demo diawali dengan long march sambil meneriakan yel-yel, mereka juga membawa sejumlah poster tuntutan batalkan kredit. Total ada 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong. Bahkan nilainya mencapai 27 miliar rupiah. Para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap jika Mandiri Taspen tidak mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldin Ayubi, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengepung kawasan di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Operasi ini berujung pada penangkapan seorang pria yang diduga terkait dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di antara ribuan pohon dan permukiman warga di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bergerak mempersempit ruang gerak target operasi. Sesaat kemudian, seorang pria ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat penangkapan, petugas menyita 1 unit telepon genggam yang kini menjadi barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus penembakan pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Februari 2024 yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah gangguan keamanan lain di Intan Jaya pada tahun 2026. Hingga kini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan pengembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan serta memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum di Papua Tengah. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. 3 perampok bersenjata tajam menyatroni minimarket di Blitar, Jawa Timur. Pelaku menyekap karyawan minimarket dan uang total hingga 100 juta rupiah. Tiga pelaku perampokan terekam kamera pengawas saat menyatroni salah satu minimarket di Blitar, Jawa Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku mengejar karyawan minimarket sambil mengancamnya. Pelaku mengikat dan menyekap penjaga minimarket. Dari 3 tempat kejadian perkara di wilayah Blitar, yakni Kecamatan Wonodadi, Srengat, dan Ponggok, komplotan ini menggasak uang minimarket dengan total hingga 100 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap para pelaku di rumah mereka masing-masing tanpa perlawanan. Jadi awal mula kepada para 3 pelaku ini melakukan pencarian hunter ke beberapa lokasi, sasarannya Alfamart yang buka 24 jam. Kini ketiganya mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolres Blitar Kota untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Curi raket karyawan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dianiaya dan disekap pihak manajemen lapangan padel. Selama disekap, korban mendapat kekerasan fisik dan 2 kendaraan miliknya dirampas pihak manajemen sebagai jaminan ganti rugi. Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel,
Abdul Latif akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan sang karyawan dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, Abdul Latif yang juga karyawan lapangan pedal juga dianiaya hingga mengalami luka bagian mata, mulut, dan kaki. Pemicu penyekapan ini berawal dari tindakan pencurian raket yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan pedal, korban mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai 90 juta rupiah. Bukannya membuat laporan polisi, pihak manajemen padahal justru melakukan tindak sepihak untuk menyekap dan menganiaya korban. Keluarga korban pun berjanji akan mengganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak 1 juta rupiah per bulan. Niat baik keluarga korban tersebut pun ditolak pihak manajemen hingga 2 kendaraan milik keluarga dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah intimidasi, Bang. Intimidasi itu jadi ada ancaman-ancaman dari pihak mereka selain dipukuli sebanyak tadi disediakan 20 orang. Atas kejadian ini, Abdul Latif dan keluarga didampingi kuasa hukum telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindak perampasan hak kemerdekaan dan penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, fakta baru terungkap dalam kematian ASN wanita yang jasadnya ditemukan terkunci dalam mobil di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Korban diduga tewas akibat dibekap dan diberi racun sianida. Korban dikenal sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan atau orang nomor 2. Korban merupakan perempuan yang baik dan ramah kepada para bawahannya serta rajin bekerja. Sebagai seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, korban memiliki ruang kerja sendiri. Saat kejadian, korban masih berkomunikasi hingga Sabtu pagi, hingga ditemukan tewas Rabu siang di dalam mobil dinasnya yang terkunci di area parkiran Bandara Juanda, Surabaya. Memang sebelumnya itu pamit izin ke saya, memang Pak, orang tua saya memang sakit Pak, jadi saya mohon izin nanti sering menjenguk, menunggui orang tua, itu ke saya bilangnya gitu. Memang sekarang masih tetap ada di Juanda, Surabaya sebagai barang bukti. Mungkin nanti setelah ada informasi dari pihak kepolisian nanti kita bisa berkomunikasi untuk mengambil mobil tersebut. Keluarga korban yang diwakili kuasa hukumnya mengatakan berdasarkan hasil otopsi sementara Rumah Sakit Bayangkara, korban terindikasi kuat jadi korban pembunuhan. Bekas kekerasan benda tumpul pada tubuh korban, baik di bagian telinga dan wajah. Dari hasil otopsi sementara tersebut, keluarga menyimpulkan bahwa ini telah ada indikasi pembunuhan. Bagaimana ini terjadinya? Tentu harus ada pelaku yang ditangkap. Sudah ada orang yang tampak dalam CCTV itu yang membawa mobil itu masuk ke dalam bandara. Korban telah dimakamkan, kondisinya tidak hamil, perut korban membesar akibat pembusukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lapor Polda Jawa Timur terkait kondisi organ dalam tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 tahun menyekap dan menyiksa korbannya, Taufik Hidayat akhirnya muncul di hadapan publik di Mapolda Jawa Barat. Dengan kepala tertunduk, tersangka menyampaikan permintaan maaf, namun ditolak tegas oleh pihak keluarga. Taufik Hidayat pelaku penganiayaan dan penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis, namun Taufik terus menunduk. Taufik hanya menyampaikan permintaan maaf.
sebuah mobil yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Ya, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kondisi korban penyekapan dan penyiksaan YTR berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ini korban YTR telah bisa berkomunikasi, makan dan duduk. Tim RSHS tengah memulihkan dari psikisnya korban YTR. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umum stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti ini. Sidang Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa terkait dugaan perselingkuhan Bupati Goa dan konsultan politiknya digelar di kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara Bupati Goa Siti Husniah Talenrang menilai pembahasan yang menyentuh ranah pribadi tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sidang Pansus Hak Angket DPRD Goa yang mengusut sejumlah persoalan yang diduga melibatkan Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, digelar di gedung DPRD Goa, Sulawesi Selatan. Dalam sidang itu 14 saksi hadir untuk memberikan keterangan di hadapan anggota Pansus, termasuk mantan suami Bupati Kabupaten Goa berinisial HA dan mantan supir Bupati Goa. Dalam sidang Pansus Hak Angket tersebut, panitia Pansus membawa 3 isu, yakni penyalahgunaan wewenang dalam memutuskan beasiswa S3 salah satu pegawai RSUD Sheikh Yusuf Kabupaten Goa, korupsi pengadaan seragam sekolah gratis yang menelan anggaran 16 miliar rupiah, serta dugaan perbuatan tercela Bupati Goa yang diduga berselingkuh dengan konsultan politiknya. Sementara pembahasan terhadap dugaan perbuatan tercela dilakukan karena materi itu termasuk dalam usulan hak angket yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat sebelumnya. Bupati Goa Siti Husniah Talenrang menyayangkan terkait pembahasan yang menyentuh kehidupan pribadinya. Saya merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR yang terlalu jauh masuk ke ranah pribadi karena itu sifatnya non kebijakan. Menurut saya, mari kita benar-benar memahami tugas kewajiban masing-masing karena setiap manusia itu mempunyai privasi yang sebenarnya siapapun orangnya itu berhak untuk hak pribadinya tidak diganggu. Kami telah bersepakat di pansus ini dan bahkan di DPRD ini untuk kita tidak masuk di persoalan pribadi. Kita masuk ke persoalan kebijakan dan kewenangan dan adanya kemungkinan gangguan-gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sidang Pansus Hak Angket rencananya akan kembali digelar pada Kamis mendatang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Antrean panjang mengular di jalan-jalan menuju SPBU di Jawa Timur. Bahkan untuk kendaraan roda 4 ada pembatasan pengisian maksimal untuk setiap pembeliannya. Hal ini dipicu oleh kelangkaan BBM termasuk jenis solar. Antrean panjang tidak terhindarkan di depan SPBU Juno Kabupaten Bangkalan. Ratusan sepeda motor dan mobil mengular panjang untuk mengisi bahan bakar minyak. Kondisi yang sama juga terjadi di SPBU lain, termasuk yang terletak di tengah kota Bangkalan. Kendaraan antri panjang hingga ke depan Stadion Gelora sisi utara. Para pengendara ini tak hanya dari warga wilayah kota saja, namun juga datang dari kecamatan-kecamatan lain yang terpaksa ikut antri di SPBU kota karena SPBU terdekat sudah tutup akibat kehabisan stok. Tidak hanya antri, namun juga ada pembatasan pengisian maksimal Rp300.000 untuk para pengendara roda 4, termasuk truk yang datang untuk mengisi solar. Habis di alang-alang, habis di Kamal, habis di Kelian, habis di Juno ini macet, di stop sama polisi. Terus tinggal di kota ini. Jadi kapan yang kesulitan BBM ini, Pak? Kurang lebih 1 minggu sampai 10 harian. Di tempat lain nggak ada ya, Pak? Ya? Ada belum.
solar ini. Sampai nyoba di mana aja tadi, Pak? Ya tadi di jadi Ramadan sana itu. Oh, sampai dari Teraga ke sini? Iya. Dari 10 nggak ada. Berarti langsung ngisi full ya Pak ya hari ini? Nggak bisa 300 Bu. Oh, cuman dibatasi 300? Sementara itu, kelangkaan BBM jenis solar terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sudah beberapa hari para pengendara truk mengeluh lantaran banyak SPBU yang mereka datangi kehabisan stok solar. Sementara SPBU yang masih memiliki stok solar diserbu pembeli hingga terjadi antrian panjang. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pengendara truk dan angkutan berbahan bakar solar terpaksa mengantri berjam-jam di SPBU yang masih memiliki stok. Bahkan di sejumlah SPBU, akibat kelangkaan solar ini, penjualan solar tak lebih dari 3 jam sudah habis terbeli. Kelangkaan solar yang sudah berlangsung selama beberapa hari ini dikeluhkan oleh warga. Aktivitas mereka terganggu karena waktu terpotong hanya karena mengantri solar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai sorotan publik terkait pengenaan pajak penghasilan atau PPH atas pencairan dana jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayu Sadewa akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak guna pastikan implementasi aturan tersebut. Pak, ya Pak, kira-kira ada komentarnya nggak Pak? Yang pencairan uang JHT jaminan hari tua itu kan dikenakan pajak kabarnya Pak. Mungkin ada komentar Pak soal itu? Saya cek lagi dengan Dirjen Pajak juga. Oh, sejauh ini belum ada koordinasi juga berarti. Hati-hati ya, Mas Mbak. KPK menyebut terus memantau kondisi kesehatan tersangka korupsi kuota haji Yakut Khalil Qomas. Setelah sehat, penangguhan masa tahanan Yakut akan dicabut. Sejak menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, penyidik KPK melakukan pembantaran atau penangguhan masa tahanan Yakut Khalil Qomas. Tersangka korupsi kuota haji ini mengalami sakit pada saluran pencernaan hingga harus jalani rawat inap. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setelah pihak rumah sakit menyatakan mantan Menteri Agama ini sehat, maka proses hukum akan kembali ia jalani. Terkait dengan pembantaran penahanan tersangka saudara YCQ dalam perkara kuota haji, penyidik masih terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan. Dan KPK tentu meyakini bahwa dokter dan tim medis di Rumah Sakit Kramat Jati Polri akan bertindak secara profesional dan cepat sehingga saudara YCQ bisa segera pulih dan kembali mengikuti proses hukum. Semua pihak tentunya mengharapkan bahwa rangkaian proses hukum ini dapat berjalan secara efektif sehingga bisa segera memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait. Pengawasan program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan Kartu Indonesia Pintar kini diperkuat. Kejaksaan Agung bersama Pepnas menyiapkan sistem pelaporan berbasis kode QRIS agar masyarakat dapat melaporkan pelaksanaan program secara langsung. Kejaksaan Agung terus memperkuat pengawasan program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih hingga Kartu Indonesia Pintar. Salah satunya dengan menyiapkan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang terintegrasi melalui kode QRIS. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantovani menjelaskan setiap dapur MBG akan dilengkapi stiker QRIS yang dapat dipindai menerima manfaat untuk menyampaikan laporan terkait kualitas makanan, pelayanan, dan pelaksanaan program. Laporan yang masuk akan tersimpan di basis data kejaksaan dan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kejaksaan akan melakukan verifikasi bersama Badan Permusyawaratan Desa. Berupa stiker, ada QRIS-nya untuk diserahkan kepada para penerima manfaat. Jadi ini untuk
memonitor hasil dari dapur tersebut, apakah hasilnya sesuai dengan harga atau di bawah harga, itu aja. Dan laporan ini langsung database-nya ada di Kejaksaan dan juga kita bisa teruskan dan diteruskan ke BGN. Kasih intel dalam hal ini kalau ada laporan-laporan yang penting itu akan turun dan minta tolong dengan anggota BPD di sini di desa terdekat. Minta bantuan dari BPD untuk bisa meng-cross check dan mengklarifikasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambut positif kerjasama antara Kejaksaan dan Apetnas dalam pengawasan program pemerintah. Menurutnya, kehadiran aparat pengawas dan unsur masyarakat di tingkat desa dapat mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa serta memastikan program berjalan tetap tepat sasaran. Deddy juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, mengingat masih ditemukan sejumlah kasus penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran di berbagai daerah. Melalui sinergi Kejaksaan, Apetnas, dan pemerintah daerah, pengawasan program prioritas nasional diharapkan semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. Karena KIP ini banyak selama ini tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di Cirebon yang berujung dengan pidana. Nah, sehingga nanti kan penerima KIP ini pasti ada lokasi rumahnya, di desa mana, RT berapa. Nah, dengan sistem yang dibuat nanti kan Bamusdesnya bisa aktif menyatakan memang anak ini keluarga yang layak mendapat KIP atau kuliahnya layak mendapat KIP, sehingga dana pemerintah tidak jatuh pada orang yang tidak semestinya menerima. Seperti kasus di Cirebon, anak dokter, ada ASN, anak wakil kepala sekolah. Nah, ini penting karena KIP itu dananya sangat besar dan memiliki pengaruh terhadap kesinambungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Ya, puncak perayaan HUT ke-499 menuju 5 abad DKI Jakarta digelar di kawasan Bundaran HI. Panggung hiburan dan sejumlah ornamen Betawi menghiasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Terdapat panggung musik, pertunjukan multimedia spektakuler, video mapping, flying LED, hingga lighting show siap menghibur warga Jakarta. Selain itu, panggung utama akan dimeriahkan sejumlah musisi nasional, diantaranya Padi Reborn, Mahalini, Adrian Halif, Pasming Bass, Cici Paramida, Molukan Soul, Sania, dan penampil lainnya. Bagi warga Jakarta yang hendak menyaksikan acara perayaan HUT DKI Jakarta secara langsung, dapat menggunakan transportasi umum dan memanfaatkan tarif Rp1, di antaranya Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta, selama tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan selama acara berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Ya, puluhan pasangan secara massal mencatatkan ikatan sucinya secara sah dalam event Nikah Fest 2026 yang digelar oleh Kementerian Agama. Sejumlah pasangan mengaku terbantu dengan event ini. Suasana bahagia menyelimuti puluhan pasangan yang secara sah dan resmi melangsungkan pernikahan dalam event Nikah Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Acara digelar di Gedung Smesko Pancoran, Jakarta Selatan, diikuti pasangan calon pengantin yang berasal dari Jabodetabek. Nikah Fest 2026 tidak hanya memfasilitasi pasangan calon pengantin untuk melangsungkan akad nikah, namun juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat akan pentingnya pernikahan resmi yang merupakan bagian ketertiban hukum di Indonesia. Alhamdulillah ya, kalau menurut saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga karena saya memang sudah pacaran alhamdulillah dari 2021 dan alhamdulillah sekarang 2026 melaksanakan pernikahan. Sesuai dengan target perjanjian ketika ada event seperti ini, saya bakal berjanji bakal daftar dan alhamdulillah di tahun sekarang saya dikasih kesempatan buat daftar event pernikahan seperti ini. Nih kalau menurut saya sangat berarti dan berguna, sangat bermanfaat.
Jadi jangan sampai buat kalian semua yang di luaran sana ada kata-kata gengsi seperti ini. Saya dengan posisi seperti ini menurut saya sangat menarik, sangat benar-benar tertarik, dan saya bakal meyakinkan kepada kedua orang tua saya yang namanya nikah massal seperti ini sangat berarti. Dan Pemirsa, gelombang protes pecah di Lebanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalanan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Tiga polisi di Gaza tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan Zionis Israel di dekat kamp pengungsian Gaza. Rekaman video menunjukkan mobil dilalap api, sementara petugas berusaha menolong para korban. Dalam serangan Israel dekat kamp pengungsian Al-Maghazi, 3 polisi tewas, sejumlah korban lainnya luka-luka. Seluruh korban luka dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu ledakan besar terjadi di selatan Lebanon. Ledakan ini adalah bagian dari serangan Israel. Jet tempur Israel menyerang sejumlah kota di Lebanon Selatan. Israel lagi-lagi beralasan serangan menyasar pusat komando, fasilitas peluncuran roket, dan infrastruktur militer Hizbullah. Ya, sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikut sertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah. Pemirsa, para penumpang di dalam pesawat komersial mengalami momen-momen mengerikan ketika 2 gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela saat pesawat tersebut parkir di Bandara Internasional Simon Bolivar. Inilah video yang direkam di dalam kabin menunjukkan pesawat berguncang hebat saat 2 gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela.
Pesawat Rutaka Airlines tersebut sedang mengoperasikan penerbangan dan berada di darat ketika gempa bumi terjadi, membuat para penumpang ketakutan. Gempa bumi mengguncang Venezuela Utara dengan selang waktu 39 detik pada tanggal 24 Juni lalu. Otoritas Venezuela menyatakan operasi penyelamatan terus berlanjut di Caracas dan daerah lain yang terkena dampak. Gempa bumi tersebut sejauh ini telah menewaskan 589 orang dan melukai lebih dari 2.900 orang. Gempa yang mengguncang Venezuela memakan korban lebih dari 250 jiwa. Rumah sakit penuh pasien sehingga korban luka terpaksa dirawat di atas tandu. RSUD Dr. Jose Maria Vargas di La Guaira, Venezuela dipenuhi para korban gempa bumi masif yang 2 kali mengguncang negara tersebut. Karena ruang rawat sudah penuh, para pasien dirawat di atas tandu dan kasur yang ditempatkan di lantai. Tanpa lelah, para dokter mengobati korban yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Sejumlah warga mengaku banyak anggota keluarga yang hilang akibat gempa. Tengo un familiar aquí en el hospital, pero tengo muchos desaparecidos en el Caribe, que no sabemos por qué el edificio se desplomó. Había gente de rescate tratando de sacarlo, pero no sé, está difícil el acceso hacia allá, voy a intentar ahorita. Selain kehilangan kerabat, warga juga kehilangan harta benda mereka akibat gempa. Untuk bertahan di tengah menipisnya sumber daya, para korban saling berbagi makanan sambil menunggu bantuan. Gempa yang mengguncang Venezuela menembus angka lebih dari 180 korban jiwa, serta puluhan lainnya masih hilang. Gempa hebat di Venezuela pada Rabu silam menewaskan 589 orang. Hingga kini sejumlah mayat masih tergeletak di jalanan akibat besarnya kehancuran dampak gempa. Gempa besar yang melanda Venezuela mengakibatkan bangunan dan jalanan di wilayah pesisir La Guaira mengalami kerusakan parah. Sebuah rekaman menunjukkan sejumlah mayat nampak tergeletak di jalanan di tengah tim penyelamat berupaya mencari korban gempa di reruntuhan bangunan. Salah satu warga, Marlenis Herrera, mengatakan bahwa suami dan anak-anaknya masih terjebak di bawah reruntuhan. Nosotros perdimos todo. Mi hijo se encuentra allá, mi hijo tiene 36 años, el otro tiene 35. Y le van a cocinar bien. Mi esposo se encuentra allá, como lo traía. Hingga kini para korban luka terpaksa dirawat di area darurat di luar rumah sakit karena pasien masih terus berdatangan. Sementara itu, tim penyelamat terus mencari korban selamat dari gempa bumi besar di Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara itu. We took over Venezuela in less than 1 day. Hal tersebut disampaikan Trump saat berbicara di acara Rose Garden Club Dinner bersama para petani Amerika pada hari Kamis waktu setempat. Trump berjanji akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara itu. Trump juga menyinggung bagaimana ia menguasai Venezuela dalam sehari dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beberapa bulan lalu. We have the strongest military. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their they had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. Ya, sebelumnya PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya. Delcy mengatakan Bandara Internasional Maiquetía yang terletak di dekat Caracas ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastrukturnya.
Tak hanya itu, PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez juga meminta bantuan internasional untuk memperkuat upaya penyelamatan di wilayah terdampak. Dikabarkan bantuan tim penyelamat pertama yang datang dari Republik Dominika dan dalam beberapa jam ke depan, tim lain akan tiba dari negara-negara komunitas internasional. Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto del terremoto, el doble terremoto que tuvimos el día de ayer. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestros mejores deseos, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.